Berhubung ini masih bulan Ramadan ya, yang saya tanyakan terkait dengan orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Itu kan membayar fidyah ya. Yang saya tanyakan satu besarannya, satu hari itu dihitung berapa? Yang kedua membayarnya bagaimana dan kapan? Yang ketiga itu jumlahnya diakumulasi atau tiap satu hari kita bayar, satu hari bayar. Nih, insyaallah tidak saja nonton. Langsung aja ya, nanti lupa ya, langsung dijawab aja. Oh, nggih. Jadi yang pertama ukuran fidyah 1 mud. 1 mud para imam fikih, 1 mud, ada yang bilang 1 mud gandum, ada 1 mud kurma. Tapi saya lebih sepakat 1 mud kurma. 1 mud kurma itu besarannya 6 sampai 7 ons. Taruhlah kita pakai ukuran yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, pakai ukuran kurma yang paling murah, misal 50.000. 50.000 maka 6 atau 7 onsnya sekitar 45.000. Berarti terhitung makan 3 kali 15.000 kali 3. Karena hadisnya itu memberi makan fidyah itu sampai kenyang. Ada juga fikih yang mengatakan 1/4 kilogram beras yo piro lah mek 3,5 ngalah-ngalahi parkir. Ya, makanya ini perlunya ijtihad. Muhammadiyah menggunakan ijtihad ya. Jadi 1 mud ya. Kalau orang sultan, ustazah, mosok ukurannya sakmono, pakai kurma ajwa. Iya kan? Kalau sultan makannya di rumah makan layar misalnya ya. Berapa itu ratusan ribu ya? Maka 1 mudnya kurma ajwa 400.000 sekitar berapa? 300.000 ya, ya segitu. Kalau pakai standar yang paling murah mud ya, 1 mud. Kemudian bagaimana cara membayarnya atau diakumulasi? Monggo sak kerso, memudahkan. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Kalau misalnya yang membayarkan fidyah dapatnya harian, dagangan, ya kan? Ya bayar harian ya. Kalau misalnya uangnya gajinya setiap bulan gede, nakoda misalnya 40 juta misalnya, ya langsung aja total berapa beliaunya tidak berpuasa. Fleksibel saja, tidak masalah. Yang penting fidyahnya dibayarkan. Baik, selanjutnya. Dari setan. Nggih. Dan saya termasuk mungkin yang kena setan sih ya, sering sakit ya, seperti itu. Di sini tadi pendengar katakan diruqyah. Nggih. Nah, itu bagaimana? Saya pengen banget belajar ruqyah. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa sak norek rondo ganda sing nukokno klambi riyo. Oh, saya itu rondo Ibu. Alhamdulillah. Masih diberi bondo karo Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengen urip mulya, mati masuk surga. Amin, 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 amin. Terima kasih, semangat Bu Nini ya. Untuk yang saya tanyakan ini di Rumah Sakit Siti Khadijah itu kan di dindingnya ada tulisan ya. Jika hambaku sakit, aku yang menyembuhkan. Itu maksudnya bagaimana? Allah toh yang menyembuhkan. Iya betul, betul. Iya. Baik Ibu, jadi begini, Ibu yang sedang sakit jangan berkecil hati, jangan takut, aduh aku kok dianu setan. Jangan takut, saya adalah orang yang dulu itu sakit-sakitan karena tidak mengenal tibun nabawi. Jadi saya dulu haidnya itu tidak teratur Bu, wes tidak karu-karuan ya. Bronkitis itu sejak kecil sampai dewasa. Sudah dokter itu aduh kalau dikumpulkan sudah biaya dokter sudah bisa buat beli rumah. Ya, sisi dokter spesialis tidak sembuh-sembuh. Setelah mengenal tibun nabawi semua selesai penyakit itu. Alhamdulillah karena tahu ilmunya. Ya. Jadi syaitan itu
Ibu bisa secara misalnya internal ya, misalnya kita itu sedih, misalnya itu tadi ya, internal. Atau misalnya Bu, ngapunten, ada keluarga kita atau dari ayah ibu kita yang pernah melakukan ritual ya, kesyirikan, itu akan mengakibatkan penyakit. Ada raja-raja di rumah, misalnya rumah Bu, ya raja itu apa? Jimat. Oh, itu bisa sakit-sakitan. Kadang nggak tahu Bu, disembunyi dulu yang punya rumah sebelumnya, misalnya ada memendam raja di dalam tanah misalnya. Ya, oh itu sangat panjang ya. Contoh, ada seorang dokter di Jogja, spesialis Bu, sekeluarga kena kanker semua. Dokter spesialis sakit ke luar negeri habis miliaran. Akhirnya mendatangkan salah seorang ustadz, Nuruddin Al-Indonesi, di Ruqyah Bu, rumahnya ketemu Bu, ada 4 titik, ada kepala babi di ujung rumah. Nggak tahu Bu, beli rumah itu ya mungkin dulunya yang punya rumah sebelumnya, tapi yang nempati itu bisa berefek, makanya dibersihkan. Makanya gunanya tauhid itu, kadang kita sudah lurus ibadah, itu alhamdulillah kita ibadah, kalau enggak sudah prek itu Bu, bisa kena kanker, bisa kena apa, karena masih ada ibadah, ada puasa, ada baca Al-Quran, itu meminimalisir ya. Jadi tentang ruqyah ibu baca setiap hari Al-Quran ya, ada ayat-ayat ruqyah, minimal kalau mau tidur diputar itu ruqyah syariah, download setiap hari, insya Allah berangsur-angsur penyakit itu akan hilang dan akan terbuka hal-hal yang negatif. Misal ada raja atau apa, itu bisa menyebabkan penyakit. Atau eksternal, penyakit dari setan, misalnya dari luar, sihir. Seperti kemarin waktu pemilu, serangan sihir itu luar biasa, banyak yang sakit mendadak ya. Nah itu setane nyangsang kemana-mana. Nah itu bisa dari eksternal. Nanti bisa secara khusus nggih Bu nggih, kita jawab secara khusus. Baik, saya kira demikian Bu Suhermi, monggo. Kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Ruqyah yang paling masyhur ya. Pertama surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tughzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.